Shalom, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali berjumpa dengan saya di hari ini dalam siaran Tabura Injil. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk perjalanan hidup kami. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Sampai dengan hari ini. Atas perlindungan penyertaan-Mu yang terus dan senantiasa ada bersama kami. Sebagai umat-Mu di hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon akan pertolongan kuat kuasa Roh Kudus. Kami mohon akan hikmat-Mu. Penuhi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman itu sendiri, kami memohon. Dan sebagai anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Injil Lukas pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Namun saya akan membaca pada ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil akan membacanya masing-masing. Perikop pembacaan kebangkitan Yesus ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Demikian pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Lukas 24 ayat 1 hingga ayat 9. Tema yang akan menuntun kita yaitu sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ada hari esok. Pemirsa yang diberkati, kita semua pasti pernah mendengar, bahkan kita bernyanyi sebuah nyanyian rohani yang berjudul Anak Allah, Yesus namanya. Nyanyian ini pasti tidak asing bagi kita semua. Bagian refnya berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Dia hidup ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagu ini tentu bukan sekedar lagu yang enak dinyanyikan, tetapi mengandung makna yang mendalam dalam bacaan kita saat ini. Setelah Yesus mati dan dikuburkan, perempuan-perempuan yang mengikut Dia begitu sedih
ketika mereka datang pagi-pagi ke kuburnya. Mereka sudah siap dengan rempah-rempah untuk membalur mayatnya yang sudah beberapa saat berada di dalam kubur. Ketika mereka sampai dan melihat batu telah terguling dan kubur itu menjadi kosong, mereka terdiam, sedih karena mendapati bahwa tubuh Yesus tidak ada di sana. Pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus kasihi, tiba-tiba tampaklah di depan mereka serta memberitahukan tentang apa yang sebenarnya terjadi, yaitu malaikat. Mereka menyampaikan kepada perempuan-perempuan itu bagaimana Yesus telah memberitahukan kepada mereka sendiri bahwa kematiannya bukanlah akhir dari kisah kedatangannya ke dalam dunia ini, melainkan dia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu kita dapat melihat pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mendengar semuanya itu, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan mereka segera pergi serta menyampaikan hal ini kepada para murid dan berkata, semua saudara yang lain, berita kebangkitannya menjamin akan hari esok. Itu sebabnya para murid dan pengikut Yesus lainnya sangat gigih menyebarkan berita ini, walaupun harus mengalami berbagai macam penganiayaan, bahkan kehilangan nyawa mereka. Saudara, pemirsa tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada dua hal yang dapat kita pelajari dari bacaan kita. Hal yang pertama, apapun situasi dan kondisi hidup kita di tengah-tengah dunia ini, apapun pergumulan kita yang kita gumuli dalam hidup kita, ingat bahwa kebangkitan Kristus menjadi jaminan bagi kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Yesus bangkit, Ia hidup, ada hari esok bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, kebangkitan Kristus memberi kita harapan, memberi kita adanya masa depan yang baik. Karena kita pun akan dibangkitkan dan mendapat hidup yang kekal. Yang penting kita ingat, selalu percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan di hari ini. Ada hari esok. Itulah keyakinan kita yang memberi sebuah harapan dalam hidup kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, bagi kami semua, hamba yang menyampaikan, pemirsa yang mendengarkannya. Dalam seluruh aktivitas kehidupan, biarlah firman Tuhan akan menjadi pelita dalam setiap langkah hidup mereka.
dan menjadi terang dalam seluruh aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan Badan Pekerja Klasis GKYPN Selatan dalam semua program yang akan terus direalisasikan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Hamba juga berdoa menyerahkan para kru Tabura Injil. Tuhan terus memberkati mereka. Alat-alat yang digunakan untuk pekerjaan ini. Biarlah lewat alat-alat ini pemberitaan Injil terus disampaikan, terus digemakan sampai ke pelosok negeri ini. Tuhan memberkati usaha Klasis Yapen Selatan, percetakan Arwastu. Tuhan melindungi semua peralatan yang digunakan, bahkan karyawan yang bekerja. Tuhan memberkati BPAM Sinode GKI di Tanah Papua dalam seluruh program-programnya terkait dengan penyelenggaraan sidang ke-18 Sinode di Tanah Papua di Waropen. Biarlah Tuhan menolong panitia induk yang terus berupaya bekerja demi suksesnya pelaksanaan sidang ke-18. Tuhan juga memberkati panitia transit Yapen, Kepulauan Yapen. Tuhan juga memberkati dan menolong pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati, sampai dengan seluruh stafnya. Kami juga berdoa memohon akan perlindungan Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Wakil Bupati yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan tolong hamba-Mu, semua yang turut bekerja, baik itu perawat, keluarga, Tuhan menolong semua. Pulihkan dan sembuhkan hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh umat Tuhan, pemirsa Tabura Injil, di mana saja mereka berada, dalam seluruh aktivitas mereka. Mari Tuhan tolong mereka. Yang sakit, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Yang ada dalam pergumulan berat, Tuhan turut campur tangan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah seluruh kehidupan kami ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara pemirsa Tabura Injil yang Tuhan kasihi, mari terus saksikan siaran Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang disiarkan melalui YouTube Klasis GKI Yapen Selatan setiap hari. Shalom.